Itu adalah bagian dari sifatnya orang mukmin. Bukan berarti kita benci uangnya yang ada di dunia ini, tidak. Tapi bencilah dengan harta yang bisa melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bugdun nasi. Ini la'allahu yang benar insyaallah bugdun nisa, yaitu benci dengan perempuan yang mengajak ke arah perzinaan. Jadi nanti itu ada sebagaimana yang telah kita pelajari bersama di tafsir Yasin, akan ada kelompok orang-orang yang menolak ketika diajak perempuan untuk berzina. Itu nanti ada kelompoknya tersendiri di bawah naungan arasnya Allah. Orang-orang yang diajak perempuan untuk berzina kok laki-lakinya mau, itu nanti juga ada kelompoknya sendiri untuk berjalan menuju ke neraka. Itu nanti semua ada kelompoknya masing-masing. Wa bughdul kalami fi a'radin nasi, dan benci membicarakan kesalahan orang lain. Kalau kita bisa menghindari di saat ada orang yang membicarakan kesalahan orang lain, maka hindarilah. Kalau kita tidak mampu menghindari, minimal jangan ikut menyumbang membicarakan. Jangan ikut menyumbang membicarakan. Karena apa? Karena yang paling berat dari riyadhah atau tirakat adalah menahan lisan dari berkata kotor. Itu paling berat, Pak. Menahan lisan agar tidak bicara yang bisa menyakitkan orang lain, itu adalah tirakat yang paling berat. Kalau kita tirakat sholat sunnah masih bisa, tirakat puasa masih mampu. Tapi kalau kita tirakat menahan lisan kita untuk tidak berkata kotor, untuk tidak membicarakan orang lain, itu susah, sulit sekali. Maka itu dikatakan oleh sebagian para ulama sebagai tirakat yang paling berat. Dan hisab yang paling lama nanti adalah hisabnya lisan. Itu seperti yang dituliskan di dalam tafsir surah Yasin, bahwa hisab yang paling lama nanti adalah hisabnya lisan. Apakah lisan kita ini sering dipakai untuk membaca Al-Quran, untuk membaca kalimat-kalimat yang baik, ataukah kita pakai untuk berkata kotor? Nah, maka ada satu hadis, al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sampai-sampai Nabi ini mengatakan, siapakah orang muslim sejati itu? Maka beliau bersabda, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu orang yang mampu menahan lisan dan tangannya untuk tidak menyakiti orang muslim, untuk tidak menyakiti orang lain. Itu adalah kriteria orang muslim. Ya aliyu lisidqi salasu alamatin, kitmanul ibadah wa kitmanus sodaqah wa kitmanul maksiyah. Wahai Ali, lisidqi salasu alamatin, bahwa orang jujur itu banyak tanda-tandanya. 3 diantaranya tandanya orang jujur itu adalah kitmanul ibadah, yaitu menyembunyikan ibadahnya. Maksudnya apa? Kalau kita beribadah itu jangan punya niat agar kita dipandang baik orang lain, agar kita mendapatkan nama di mata orang lain. Itu jangan. Karena termasuk seburuk-buruknya orang, kata Syekh Athaillah As-Sakandari, itu adalah orang yang beribadah tapi niatnya ini agar mendapat pujian dari orang lain. Jadi niatnya ini bukan karena Allah. Kecuali kalau ibadah kita ini agar orang lain ini meniru, itu tidak apa-apa, Pak.
Tapi kalau niatnya kita ini kok agar dipuji, niat kita ini agar mendapatkan pujian orang lain, agar kita mendapatkan nama, agar dijuluki sebagai orang yang rajin, orang sufi, orang soleh dan seterusnya, itu lebih baik panjenengan tidur. Kenapa? Karena menganggap ibadah bukan karena Allah, menjadikan ibadah bukan karena Allah. Wakitmanus sodakoh. Nah, ini yang biasa disebut dengan sodakoh sir, yaitu sodakoh rahasia. Termasuk tandanya orang jujur adalah menyembunyikan sedekah. Jadi ketika orang lain ada di samping panjenengan, panjenengan mau bersedekah memasukkan ke kotak amal, itu sebisa mungkin orang lain ini tidak melihatnya, meskipun nominalnya ini kecil atau besar. Jadi dalam ilmu hakikat, panjenengan bersedekah 100 rupiah tidak diketahui oleh orang lain, sama panjenengan sedekah 100.000 tapi panjenengan pamer-pamerkan orang lain, itu lebih baik 100 rupiah yang berusaha tidak diketahui oleh orang lain. Tapi jangan dipraktekkan, Pak. Tetap sedekahnya sebagaimana kita mampu. Kalau mampunya kita 10.000, 10.000, mampunya 2.000, 2.000. Kalau mampu banyak, sedekah yang banyak. Kenapa? Karena kalau duit uang kita diberi oleh Allah, kemudian kita gunakan karena Allah, maka Allah pasti akan menggantinya. Itu pasti akan menggantinya. Wakitmanul maksiyah, dan menyembunyikan maksiat. Semua umatnya Nabi Muhammad, sebagaimana hadisnya itu, kullu ummati mu'afan, kullu ummati mu'afin, ada yang mu'afan, ada yang mu'afin, illal mujahirin, bahwa setiap dari umatku semua dosanya itu diampuni kecuali orang-orang yang dalam hal maksiat itu dipamer-pamerkan. Jadi kalau panjenengan kok kebetulan pengen maksiat, itu kalau bisa jangan dipamer-pamerkan, jangan dipamer-pamerkan. Kenapa? Karena Allah ini tidak suka orang yang sudah maksiat masih gitu mereka ini malah menyepelekan Allah. Kalau ada warung kopi penjualnya ini kok cewek, celananya pendek, pakainya singlet, ndak apa-apa panjenengan ke situ, tapi jangan ajak-ajak. Kalau kita ajak-ajak orang lain, itu sama dengan kita ini memamerkan kita mau melakukan maksiat. Jadi kalau kita ini melakukan maksiat, itu jangan ajak-ajak. Sebagaimana kayak maling itu kan tidak ajak-ajak, Pak. Tapi bukan berarti maling ini benar. Artinya apa? Setiap kita melakukan dosa itu jangan sampai kita memamerkan. Contohnya misalkan ngomong dengan temannya, saya tadi malam habis karaoke. Nah, itu nggak baik, Pak. Kalau panjenengan kebetulan lagi pusing, lagi nggak jelas, jalan satu-satunya karaoke, ya sudah, jangan bilang ke orang lain, jangan bilang ke orang lain. Karena umatnya Muhammad yang tidak diampuni adalah mereka yang telah melakukan maksiat tapi dipamer-pamerkan. Kalau sekedar maksiat habis itu taubat tidak memamerkan, insya Allah Allah masih mengampuni. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, wa akharu na'tarofu bidudunubihim kholatu amalan soliha wa akhara sayyi'ah. Saya kasih contoh, orang masuk masjid itu baik apa enggak, Pak? Datang ke masjid, masuk, itu kan baik. Tapi setelah masuk masjid kemudian copot-copot, dilepas semua kostum, telanjang, lah itu kan nggak baik. Artinya masuk ini amalan soleh, kemudian melepas semua pakaiannya, itu bukan amalannya orang soleh.
Nah, maka itu adalah masuknya ini dia sebagai umat Islam, lepas atau membuka auratnya ini adalah sebagai Islam yang kumat. Artinya orang tersebut ini lagi kumat. Jadi masuknya ini dia tergolong sebagai umat Islam, kemudian membuka auratnya ini dicatat oleh malaikat sebagai Islam yang kumat. Nah, itu kan agak meribetkan malaikat, Pak. Mau dicatat karena masuk masjid, mau dicatat sebagai orang yang membuka aurat tapi dia tetap masuk masjid. Nah, itu kan bingung nanti malaikatnya. Jadi termasuk satu lagi yaitu kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu. Bahwa orang yang menyembunyikan ilmu itu juga termasuk dosa. Jadi kalau ilmu itu tidak boleh disembunyikan, tapi kalau ibadah itu alangkah baiknya disembunyikan. Tapi kalau ilmu jangan sampai disembunyikan, yang mana itu nanti bisa berakibat orang lain ini mendapatkan ilmu tapi tidak benar ilmunya. Sekarang saya kasih contoh lagi. Ada pedangdut, ada tukang dangdut, tukang nyanyi. Selain dia ini pinter nyanyi, pinter konser, mereka ini juga terkadang menjadi penceramah atau ceramah dalam hal agama. Anaknya panjenengan itu kira-kira panjenengan ngasih izin untuk nonton dangdutnya atau nonton ceramahnya, Pak? Ayo jawab saja. Anaknya panjenengan ketika minta izin untuk nonton dangdut, yang satunya minta izin untuk datang menghadiri ceramahnya. Pelakunya ini sama, pelaku antara yang ceramah sama penyanyinya ini sama. Kira-kira panjenengan kasih izin yang mana? Apakah ceramah agamanya atau kasih izin ketika konsernya? Bingung mesti. Kalau saya pribadi, Pak, kalau dia pedangdut, yaitu tukang nyanyi di panggung, kemudian di satu waktu itu melakukan ceramah membahas agama, maka lebih selamat menonton dangdut ketimbang menonton atau menghadiri pengajiannya. Kenapa? Karena itu pendangdut, bukan orang yang tahu agama. Ketika orang yang tidak tahu agama kok membicarakan agama, maka potensinya adalah fadollu wa adollu, sesat dan menyesatkan. Lebih baik nonton dangdutnya ketimbang menghadiri pengajiannya. Nah, maka orang yang tidak punya ilmunya itu sebisa mungkin jangan sekali-kali membicarakan yang bukan kapasitasnya. Kalau kayak saya gini misalkan ngomong masalah mesin, ya panjenengan nggak akan percaya. Karena apa? Karena bukan kapasitasnya. Jadi menyembunyikan ilmu itu terutama ilmu agama, itu bagian dari dosa. Maka ketika panjenengan kok tahu ilmu dan itu benar bisa dipertanggungjawabkan, kemudian ada yang meminta petunjuk atau meminta diajar dari ilmu itu, jangan sekali-kali menyembunyikan. Jangan sekali-kali menyembunyikan. Panjenengan bisa baca Al-Fatihah, kemudian ada anak kecil meminta untuk diajari baca Al-Fatihah, ajari. Jangan bilang saya belum bisa, saya tidak fasih, saya tidak ini, tidak itu. Jangan. Tapi ajari sebisa kita. Karena anak yang bisa baca Fatihah itu akan dikenang, akan dibaca selama seumur hidupnya. Setiap sholat baca Fatihah, setiap mau baca Al-Quran pasti membaca Fatihah dulu. Setiap ada yang minta untuk didoakan, ia dibacakan Fatihah. Maka selama anak ini membaca Al-Fatihah, orang yang mengajari ini mendapatkan curahan pahalanya. Jadi ketika kita punya ilmu, jangan sampai kita sembunyikan.
Ya aliyu wadil abidi salasu alamatin yumkitu nafsahu wa yuhasibuha wa yutilul qiyama baina yadayillah. Wahai Ali, bahwa orang yang ahli ibadah itu punya 3 ciri. Yang pertama yumkitu nafsahu wa yuhasibuha, yaitu menghalau nafsunya atau mengendalikan nafsunya dan mengevaluasinya. Jadi meskipun kita setiap hari kita ini melaksanakan sholat berjamaah, kita juga perlu untuk melihat nafsu kita. Apakah nafsu kita ini sudah kita kendalikan dengan baik atau belum? Itu juga bagian dari meningkatkan kualitas ibadah kita. Yang kedua, wayutilul qiyama baina yadayillah, yaitu memperpanjang berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Artinya kita ini diminta untuk banyak melakukan sholat. Kalau kita belum mampu melakukan sholat sunnah, minimal jaga fardu kita. Minimal jaga fardu kita. Kalau fardu kita sudah kita jaga dengan baik, kemudian waktu kita, tenaga kita masih mampu, maka laksanakan sholat. Seperti yang saya sampaikan kemarin, kalau panjenengan datang kok masih ada sisa waktu 2 menit dan itu cukup dipakai untuk sholat 2 rakaat, maka lakukanlah sholat tahiyatul masjid. Sebagai apa? Sebagai bentuk penghormatan kita terhadap masjid. Kalau pengen double, pengen tahiyat dapat, qobliyahnya dapat, gabung aja niatnya 2 itu. Usolli sunnatat tahiyatal masjidi wa qobliyatal maghribi wa qobliyatal isya'i wa qobliyatal duhri ataupun wa qobliyatal asri. Itu boleh. Jadi perkara sunnah, ibadah sunnah, niatnya lebih dari 1 itu boleh. Tapi kalau perkara fardu, niatnya lebih dari 1 tidak boleh. Sama seperti ketika Ramadan, niatnya murni karena puasa Ramadan, tidak boleh dicampur dengan puasa Senin, tidak boleh. Tapi kalau besok hari Kamis panjenengan misalkan ada yang hutang puasa Ramadan, niat pertama untuk membayar hutangnya, kemudian yang kedua ditambah karena kebetulan hari Kamis, maka 1 ibadah 2 niat itu boleh. Jadi ketika panjenengan datang pengen tahiyatul masjid sama qobliyah isya, itu diperbolehkan dalam fikih. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mari kita akhiri dengan khatimul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.